Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah atau di tempat kita masing-masing. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah secara online kepada seluruh jemaat. Kiranya ibadah kita ini bisa memperkuat dan memperteguh iman dan percaya kita, meskipun saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi. Adapun ibadah hari ini, Minggu 28 Juni 2020, dapat diikuti secara online melalui channel YouTube dan Facebook Jemaat GKI Palangka. Liturgi yang digunakan adalah liturgi khusus perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil dan pelaksanaan Perjamuan Kudus GKI. Yang melayani ibadah kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pendeta Pelayanan, Pendeta Rusna Awara STH, Pembaca Berita Jemaat dan Pengantar, Penetua Daniel N. Winarto, Menyerahkan dan Menerima Alkitab, Penetua Daniel N. Winarto, Liturgus Diaken Denny A. Thomas, Pembacaan Alkitab Diaken Neni A. Meidalina, Pengantar Persembahan Diaken Karliansyah, Organis Diaken Wahyuni Febrinda, Song Leader Diaken Maylin Isabella dan Saudari Angelina Metiana, Multimedia dan Editing Video Diaken Randy A. Ningkis, Diaken Dedi O. Milano, Saudara Freddy Wiguna dan Saudara Novendri. Baiklah, sidang jemaat kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Dimohon seluruh jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Bernstein menginjakkan kaki dan tiba di Banjarmasin, sudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi atau kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKI rayakan sebagai Hari Pegabaran Injil GKI. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pegabaran Injil GKI. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruhkan pengharapan kepadanya. 'Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya.'
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jemaat penyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama sampai bait yang kedua, kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Refleksi melihat usaha pekabaran Injil. Gereja Kalimantan Pengelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar karena pada masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemerintah Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini, tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia mengatakan demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan
Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita pada pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Untuk pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21 dengan perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibrat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikibrat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kibratnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, karena kami boleh ada sampai hari ini. Itu karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil GKE, firman-Mu akan diperdengarkan kembali bagi kami. Firman Allah yang hidup itu akan melawat kami sekarang ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, kami semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekalian, dan kami siap mendengarnya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39 yang berbunyi demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita dapat memperingati 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Melalui perayaan 185 tahun PI GKE, kita akan melihat kilas balik kepada sejarah usaha pekabaran Injil mula-mula di bumi Kalimantan yang kita cintai ini. Gereja Kalimantan Evangelis lahir pada abad 19, yaitu abad yang dikenal sebagai abad pekabaran Injil. Kemajuan teknik dan semakin terbukanya
hubungan lintas dunia, menumbuhkan kesadaran gereja Protestan di benua barat untuk membentuk lembaga-lembaga pekabaran Injil dan mengutus para pekabar-pekabar Injil ke segala belahan dunia. Pada tanggal 4 Juni 1834, Pulau Kalimantan ditetapkan sebagai daerah pekabaran Injil baru. Dan pada tanggal 15 Juli 1834, Bernstein dan Heyer ditahbiskan di Barmen dan diutus sebagai penginjil pertama untuk Pulau Kalimantan. Tetapi karena penginjil Heyer kesehatannya tidak mengizinkan, maka ia dikembalikan ke Jerman. Sedangkan penginjil Bernstein tetap melanjutkan perjalanannya. Dan pada tanggal 26 Juni 1835, Bernstein tiba di Banjarmasin, yaitu Kalimantan Selatan. Bernstein memberitakan Injil di Pulau Kalimantan hampir 30 tahun, sampai ia meninggal dan dikebumikan di Banjarmasin pada tanggal 1 Oktober 1863. Usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh Bernstein dan juga rekan-rekan sekerja lainnya dapat diterima dan berlanjut terus di Pulau Kalimantan. Tentu semuanya adalah karena tuntunan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang mengutus para penginjil-penginjil ini untuk memberitakan Injil ke Pulau Kalimantan. Sehingga melalui para penginjil, berita Injil, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus sampai kepada penduduk di Kalimantan dan juga sampai kepada kita sekarang ini. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 14 sampai ayat 15 mengatakan demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Penginjil Bernstein dan para penginjil lainnya, serta juga para pendeta, mereka adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka datang membawa kabar baik bagi penduduk yang tinggal di Pulau Kalimantan. Mereka membawa berita tentang keselamatan, yaitu berita keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan bagi kita pada hari ini, ada pesan penyelamatan yang terungkap dalam beberapa ayat dari firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, pesan keselamatan itu bagi kita sekarang ini, yaitu seperti yang terdapat dalam ayat 28b, yang mengatakan demikian: takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pesan penyelamatan ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang paling layak kita takuti adalah Tuhan, karena hidup kita bergantung kepadanya. Ialah yang paling berkuasa atas hidup kita
bahkan kematian sekalipun. Dan di atas semuanya itu ia berkuasa menyelamatkan. Kemudian juga pada ayat 29 sampai ayat 31 menyatakan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup umatnya, di mana kita sebagai umat Tuhan yang percaya sangatlah lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena itu sangat mustahil ketika kita tidak menghargai hidup kita, tidak menghargai diri kita. Bukankah Tuhan begitu mengasihi kita dan memandang kita lebih berharga daripada banyak burung pipit? Begitu bernilainya hidup kita. Oleh karena itu, inilah saatnya kita menyerahkan hidup kita supaya dipimpin oleh Tuhan. Ayat 32 mengatakan di sana, setiap orang yang mengakui aku atau mengakui Yesus di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Pengakuan atas Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat ada sebuah karunia dari Roh Kudus atas orang-orang percaya. Karena itu marilah kita menyatakan iman kita dalam kehidupan sekarang ini. Ayat 39b, pesan keselamatan itu berbunyi bahwa barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam arti dalam kehidupan iman percaya kita, di mana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dalam keadaan apapun, itu sangat berharga bagi Tuhan. Kita tidak akan kehilangan apa-apa, tetapi justru melalui sebuah pengorbanan iman dalam menghadapi kehidupan ini, kita tetap memiliki hidup itu, karena Tuhan mengaruniakannya. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, segala kesulitan dan hambatan yang rumit dihadapi dan dilewati oleh para penginjil dengan keteguhan iman dan keyakinan bahwa Injil yang diberitakan akan membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat setempat. Yang oleh mereka, oleh para penginjil, bahwa setiap orang yang mereka layani, mereka anggap sebagai saudara. Dan inilah kunci salah satu keberhasilan penginjilan, yaitu ketika menerima setiap orang sebagai saudara. Saudara yang layak untuk mendengar berita keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil membawa perubahan untuk menuju satu umat yang hidup percaya kepada Yesus Kristus dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Awal mula pekabaran Injil di Pulau Kalimantan tidaklah mudah. Datangnya Bernstein dan para penginjil lainnya untuk membawa berita keselamatan ke Pulau Kalimantan merupakan satu tindakan nyata bahwa apa yang Tuhan bisikkan atau sampaikan di dalam hati mereka, apa yang Tuhan bisikkan di telinga mereka, mereka beritakan, mereka sampaikan. Seperti apa dikatakan nas ini, yaitu dalam ayat yang ke-27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Kedatangan Bernstein dan penginjil-penginjil lainnya adalah mereka yang telah menerima bisikan ini di dalam hati mereka. Dan mereka seperti orang yang naik ke atas. Mereka seperti berada di atas atap rumah, tempat yang tinggi, di mana mereka menyampaikan suara keselamatan itu.
Artinya bahwa Injil disampaikan secara jelas dan terang, pasti dan langsung. Hidup beriman dalam Yesus Kristus menjadi kesaksian bagi orang sekelilingnya di dalam tindakan kasih mereka, yaitu dengan cara mengajar, menuntun, mengayomi setiap orang agar hidup berkenan kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus menghantar para penginjil ke Pulau Kalimantan. Dan oleh iman itu pula mereka datang menembus dan mengalahkan kegelapan, mengalahkan ketakutan untuk menjelajahi Pulau Kalimantan yang letaknya sangat jauh di tengah hutan rimba, bahkan juga masih diliputi oleh gelap gulita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Para penginjil yang telah datang, mereka telah mengalahkan kegelapan, ia menakutkan dari kehidupan dunia yang pada saat itu masih gelap, keadaan yang mereka tidak tahu sebelumnya. Tetapi bagi mereka, Pulau Kalimantan adalah tempat yang harus diberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman telah membawa kemenangan, iman telah membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kalimantan. Apa yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak misionaris dan oleh para pendeta, hamba-hamba Tuhan, baik itu di permulaan pekabaran Injil GKE sampai sekarang, itu semua adalah merupakan satu tindakan penyelamatan dari Tuhan bagi umatnya, yaitu bagi Bapa, bagi saudara-saudara sekalian. Jikalau Bernstein dan para penginjil berani melakukan perubahan melalui iman, meskipun banyak halangan dan rintangan, demikian juga orang-orang percaya pada masa kini pun bisa melakukannya. Sejarah pekabaran Injil GKE yang sudah berusia 185 tahun membuktikan bahwa Tuhan menyertai mereka dan pekerjaan pelayanan selalu menjadi kesaksian. Sekarang Pulau Kalimantan sudah berubah menjadi perkotaan yang ramai, yang melahirkan generasi yang tangguh, beriman dan berpendidikan. Melalui Hari Pekabaran Injil GKE yang ke-185 tahun ini, kiranya semangat misioner yang diwarisi oleh para misioner Bernstein dan lainnya dapat kita teruskan, supaya cita-cita Gereja Kalimantan Evangelis yang tertuang dalam visi strategis GKE dari tahun 2015 sampai 2040 dapat terwujud, yaitu warga GKE yang misioner, berakar, bertumbuh dan berbuah. Selamat merayakan Hari Pekabaran Injil GKE yang ke-185 tahun. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat sekalian. Amin. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikurbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita. Sementara kita menanti-nantikan perjamuan Anak Domba di bumi baru, di bawah langit baru. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemeriksaan diri supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihani saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan masing-masing berdoa secara pribadi. Kita masuk dalam saat teduh.
Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus, anak-Mu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan sorgawi seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perjamuan kudus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk ampunan dosa kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa di sorga, dipermuliakanlah nama-Mu. Tuhanlah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dalam pimpinan Tuhan pada hari ini, kami merayakan 185 tahun PI GKE. Oleh kasih Tuhan telah dinyatakan kepada kami jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Melalui para misionaris 185 tahun yang lalu, bumi Kalimantan sudah diterangi dengan Injil Tuhan. Tuhan yang memberkati pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukan oleh para misionaris dan hamba-hamba Tuhan dan para penerus penginjilan. Pimpinan Tuhan atas pelayanan, baik pemberitaan kabar baik GKE atau pos-pos pemberitaan kabar baik dan pelayanan para pendeta, pikaris, penginjil, dan semua warga GKE. Kiranya menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dunia sekarang ini. Dalam setiap upaya dan usaha bagi pembangunan, baik berupa pembangunan rohani maupun pembangunan fisik, penyediaan sarana prasarana, pelayanan, kami percaya Tuhan cukupkan dan Tuhan berkati. Dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, lindungilah kami ya Tuhan,
Selamatkanlah kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Lindungilah jemaat-Mu ya Tuhan. Lindungilah bangsa Indonesia sehingga dimampukan menghadapinya dengan bermacam solusi demi kebaikan bersama. Tuhan Yesus Kristus, segenap upaya yang dilakukan dalam penanganan COVID-19, kami memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, kekuatan itu ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur dan persembahan syukur perjamuan kudus. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kerana kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 1-12. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan segala pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar kiranya dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan demi kemuliaan nama-Mu dan Yesus Kristus. Amin. Persembahan syukur ini dapat dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah disediakan. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan seterusnya.
Sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita terima berkat Tuhan. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.